satu informasi khusus dan kita akan masuk pada firman Tuhan. Sudah siap dengar firman? Saya ingin mengajak kita untuk merenungkan 7 perkataan Tuhan Yesus di salib. Jadi sampai kebangkitan Kristus, saya kurang tahu minggu depan jadwalnya siapa, tapi kalau saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman, saya akan khotbah tentang 7 perkataan Tuhan Yesus di salib. Dan ada 7 ya, waktu Tuhan Yesus disalib ada 7 perkataan yang Tuhan Yesus sampaikan, 7 ucapan. Dan pagi hari ini kita akan mulai dengan ucapan yang pertama, Lukas pasal 23 ayat 34. Lukas pasal 23 ayat 34. Mari kita berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan membaca bersama-sama ayat ini. Lukas pasal 23 ayat 34. Sama-sama kita baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2-3. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Puji Tuhan, disilakan duduk. Jadi ini adalah perkataan pertama yang Tuhan Yesus ucapkan ketika dia ada di salib. Saya bacakan versi ayat sebelumnya ya, versi lebih lengkap sebab dari ayat sebelumnya. Coba mulai dengan ayat 33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Jadi latar belakang munculnya ucapan Yesus. Jadi biasanya orang kan kalau bicara pasti ada latar belakang, pasti ada mengapa dia bicara seperti itu ya, mengapa dia marah atau mengapa dia sedih, mengapa dia berteriak, mengapa, ada latar belakangnya ya, ada alasannya. Dan kalau memperhatikan apa yang disampaikan di ayat sebelumnya, maka kita bisa memikirkan apa yang menjadi alasan sehingga Tuhan Yesus mengucapkan kalimat yang tadi kita sudah baca. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mengapa muncul ucapan ini? Mengapa muncul? Ayat 33, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang sebelah kanan dan yang lain sebelah kiri. Jadi ada 3 alasan mengapa Tuhan Yesus mengucapkan kalimat itu yang tadi kita sudah baca. Yang pertama, karena Tuhan Yesus ini disalibkan. Jadi alasan pertama dia bicara itu, Bapa ampuni, karena dia disalibkan. Siapa yang menyalibkan? Yang menyalibkan adalah orang Romawi di bawah pimpinan Gubernur Pontius Pilatus. Jadi Pontius Pilatus itu gubernur Yahudi pada waktu itu. Jadi dia ini pemerintah Romawi tempatkan sebagai penguasa di daerah itu. Sebab memang Yahudi itu pada waktu itu dijajah oleh penjajahan bangsa Romawi. Tetapi keputusan Pontius Pilatus untuk menyalibkan Yesus sebenarnya disebabkan oleh provokasi dari orang Yahudi. Orang-orang sebangsa Tuhan Yesus. Dengan dalang utama adalah orang-orang Farisi, orang-orang Saduki. Farisi itu ahli Taurat,
Saduki dari kata sadok, kumpulan imam-imam, pendeta-pendeta. Dan tergabung dalam sebuah institusi mahkamah agama namanya. Majelis Sanhedrin. Dan mereka memprovokasi orang-orang Yahudi supaya Tuhan Yesus disalibkan. Jadi mereka memprovokasi. Dan karena orang Yahudi ini tidak boleh melakukan penghukuman di masa-masa Paskah, maka mereka menyodorkan Tuhan Yesus ini kepada pengadilan bangsa Romawi. Jadi akhirnya Pontius Pilatus didesak oleh orang Yahudi untuk menyalibkan Yesus. Sebab kalau Pontius Pilatus tidak menyalibkan Yesus, tidak menghukum Yesus, mereka sudah punya senjata. Mereka katakan kepada Pontius Pilatus, ini orang tidak taat kepada Kaisar Romawi. Jadi kalau kau bela orang ini, kau bela Tuhan Yesus, kau bela Yesus, maka engkau sementara membela seorang yang mau merongrong pemerintahan kekaisaran Romawi. Takut ini Pilatus. Oh, memang politik tingkat tinggi. Politik tingkat tinggi ini. Akhirnya mau tidak mau, Pilatus tak putuskan, Yesus harus disalib. Kalau kita baca Lukas pasal 21 ayat 22 sampai 23, ini hukuman penyaliban adalah, Ulangan 21. Ulangan 21, hukuman penyaliban itu adalah hukuman yang levelnya paling tinggi di antara bangsa Yahudi. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tapi harus engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Orang Yahudi punya jenis hukuman mati yang lain, lempar batu sampai mati kan, kita tahu bersama. Tetapi ada jenis hukuman mati yang memang istilahnya levelnya lebih tinggi, lebih sadis, lebih mengerikan, yaitu hukuman mati dengan cara disalibkan. Sebab bukan hanya disalibkan, tetapi orang yang terhukum seperti itu terkutuk. Itu yang diulangi oleh Rasul Paulus dalam Galatia pasal 3 ayat 13 sampai 14. Galatia pasal 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Sampai sana. Terkutuklah. Ini adalah jenis hukuman tertinggi, jenis hukuman yang paling berat, baik bagi bangsa Yahudi maupun bagi bangsa Romawi. Karena itu prosesi penghukuman dengan cara disalib itu didahului dengan cara penyiksaan yang sangat keji. Bayangkan orang dicambuk, cambuk Romawi itu, kalau yang pernah nonton Passion of Christ, film itu saya dengar, saya baca, film itu coba untuk merekonstruksi ulang bagaimana penyaliban Kristus pada waktu itu. Jadi orang mencoba untuk bagaimana prosesi penyaliban Yesus. Mereka sengaja pilih cambuk yang dalam pertimbangan arkeologi itu cambuk yang digunakan oleh bangsa Romawi. Nanti kalau jalan sehat ada yang pikul salib, nanti saya bikin cambuk seperti itu. Saya punya nominasi nanti Om Bram pikul salib. Dan Sesulan yang jadi algojo. Nah. Tidak ya saudara-saudara. Kita pernah dengar ada teman dulu, dia pikul salib. Kalau orang tanya apa dia, ini di kalangan torang ke orang-orang utara. Ngana kuat Oh udah bagate lebih dulu. Oh dia kata ada bagate lebih dulu supaya kuat pikul salib saat Paskah. Haleluya. Jadi harus didahului dengan cambukan, dicambuk. Dan waktu film itu jenis cambuk yang memang dipilih sesuai dengan cambuk yang digunakan untuk Yesus.
Jadi cambuk orang Romawi itu ada dua jenisnya. Ada yang ujungnya pakai tulang, ada ujungnya pakai besi. Jadi tulang itu grogi-grogi, kena badan pasti luka. Yang kait seperti gomala itu tak bisa mencabik-cabik. Jadi harus dicambuk sampai kita biasa katakan bahwa Tuhan Yesus hanya nak dapat lihat orang, saudara-saudara, karena cambukan itu. Kemudian dipakaikan mahkota duri. Waktu ke Israel, saya lihat mereka jual mahkota duri. Tapi pikir-pikir mau taruh di koper, bagaimana ini? Kita hampir beli. DP duri lumayan panjang, saudara-saudara. Mungkin ada setahu, mungkin 12 cm sampai 15 cm. Sehingga memang itu menurut mereka, itu duri itu bisa menembus tengkorak. Menembus tengkorak, itu duri keras. Jadi Tuhan Yesus dipakaikan mahkota duri. Jadi kalau saudara perhatikan, Tuhan Yesus itu bukan kasih pakai rasa-rasa. Bukan cuma jaga, jangan terlalu kuat yang penting. Tetapi memang ditekan supaya itu duri masuk. Jadi bukan hanya darah, kita rasa bukan hanya dari kulit kepala, tetapi bisa juga menembus bagian tengkorak. Saya kurang tahu bagaimana lah. Itulah bentuk penghukuman kepada Tuhan Yesus, penyalipan. Kalau kau ada salah boleh jo. Kalau kau ada dosa boleh jo. Tetapi kita tahu bersama Tuhan Yesus tidak ada dosa, tidak ada kesalahan, tipu daya tidak ada. Kesehariannya hanya untuk menolong orang, kesehariannya hanya untuk menyembuhkan orang, mengunjungi orang-orang yang sakit, memberi makan orang lapar, memberitakan Injil kerajaan Allah. Dia hanya orang putar balikan keadaan, dituduhkan, difitnahkan yang tidak benar. Mengapa difitnahkan kalau kita baca Alkitab? Cuman karena satu, karena orang Farisi, orang Saduki, imam-imam kepala itu, mereka merasa tersaingi dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu melayani, disukai banyak orang, dia mengajar dengan berkuasa, dengan berotoritas. Sehingga orang-orang Farisi merasa, ada saingan. Ini orang baru 30 tahun tetapi disukai banyak orang. Ini orang mengajar berkuasa, melakukan mujizat penuh kuasa. Wah, ini saingan berat ini. Dia harus disingkirkan. Bapak Ibu saudara sekalian, saya banyak kali sampaikan kalau kita Tuhan berkati, kalau kita Tuhan angkat, siap-siaplah orang tidak akan senang. Siap. Itu resiko ketika kita diberkati Tuhan. Karena itu kalau sudah diberkati, nggak usah posting-posting itu berkat. Nanti orang mau cemburu. Hizkia, bukan Mawe ya, Raja Hizkia. Raja Hizkia datang, orang-orang Babel datang ke Israel, datang ke Yerusalem. Hizkia perlihatkan, dia perlihatkan ini barang-barang emas, dia perlihatkan bait suci dengan barang-barang emas, dia perlihatkan semua. Apa yang dia perlihatkan itu akhirnya diangkut oleh orang-orang Babel ke Babel. Saya belajar, kita kalau Tuhan berkati, Tuhan angkat, perlu bijaksana. Amin. Katakan samping kiri kanan, perlu bijaksana. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Cuman karena cemburu ini orang-orang Farisi ini. Dan akhirnya mereka menyalibkan Yesus. Dengan cara keji, dengan cara kejam seperti itu. Dan kemudian Tuhan Yesus di mana? Disalibkan di bukit Golgota. Ada nama Golgota, ada nama Golgota, ada Kalvari. Apa itu Golgota? Golgota, Kalvari. Jadi Golgota itu versi orang Indonesia. Golgota itu versi Inggris. Kalau versi Aram itu dari kata dasar Gulgelta, maaf.
Kalau bahasa Ibraninya Gulgolet. Jadi Golgota, Golgota, Gulgolet, kemudian Gulgalta. Nah itu sama, cuma beda bahasa. Sama dengan Yehosua, Yosua, Yesus sama. Jadi ada orang yang suka ke Ibrani-Ibranian, Jehosua Hamasia. Padahal sama itu Jehosua itu Yesus. Hamasia itu saya juga bingung Hamasia dari mana. Sebab bahasa Ibraninya Mesiah, bahasa Aramnya Masikah. Kita bingung sampai di Indonesia jadi Hamasia. Bingung juga. Tapi ada yang suka ke Ibrani-Ibranian ya silakan saja. Tapi sama, Kristos bahasa Yunaninya, Kristus bahasa Indonesianya. Jadi Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus sama dengan Yehosua, Hamasia yang orang-orang Jawa bilang itu sama. Nah, sama dengan Golgota. Kan ada Golgota toh? Kemudian ada Golgota. Kemudian ada Gulgalta. Kemudian ada Gulgolet. Itu sama, cuman beda bahasa. Kok Kalvari dang? Sama juga Kalvari. Cuman Kalvari bahasa Latin. Jadi istilah Kalvari ini muncul di Alkitab Vulgate Version karangan Ambrosius Chrysostom, Jerome. Jadi dia menulis Alkitab versi bahasa Latin dan kata Golgota itu diterjemahkan dalam bahasa Latin Kalvaria. Nah, Kalvaria. Artinya apa? Artinya tengkorak. Sudah bayangkan ya, kita punya lagu. Di teman-teman Protestan juga banyak kali lagu kan lagu ini. Ringan semua di Kalvari, Kalvari, Kalvari. Ringan semua di Kalvari. Na 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 na. Nah, Kalvari itu arti mengerikan sebenarnya, tengkorak. Tengkorak. Jadi itu Golgota, Golgota, Kalvari itu artinya tengkorak. Mengapa tengkorak? Dua alasan. Pertama, karena bukit tempat menyalibkan Yesus itu kalau lihat dari jauh seperti tengkorak. Yang belum pernah pergi ke Israel, nanti pergilah. Nanti gembala sponsor dengan doa. Doi cari masing-masing. Nah, karena itu bukit itu kelihatan seperti itu. Jadi itu tempat itu karena kelihatan seperti tengkorak, maka di bayangan orang-orang pada waktu itu ini tempat angker begitu, tempat yang tidak atmosfernya tidak baik, tidak indah itu tempat itu. Karena dilihat seperti itu, maka kalau orang-orang Romawi hukuman mati dengan cara salib, bawa ke situ. Mengapa? Karena tempat itu tempat mengerikan. Tempat yang nyanak dapalia bagus. Saya ingat, Pak, mana Wakil Gembala? Peran 2 Bajalang pertama kan di sini. Wakil Gembala turun dari 2 saudara waktu itu ya, Bro Dev. Kemudian Wakil Gembala bilang begini, Gembala coba lihat kok ini begini. Kita lihat ini. Ini waktu itu orang dah ambil kang pasir yang lokasi SGS dan DTC. Orang dah ambil pasir, kong penuh dengan sampah. Kita tidak tertarik pada saat melihat pertama. Nanti ketika berdoa, baru kita merasa, apa ya Tuhan berencana orang di sana. Yang lokasi gereja sekarang maksudnya. Saudara. Tapi itu cuma karena ada sampah. Cuma karena orang dah ambil akang pasir. Tapi kalau ini Golgota ini, dia model kata kok sama dengan tengkorak kalau dilihat dari jauh. Sehingga kesan orang-orang waktu itu, ini tempat, minta maaf ini dari mimbar, tempat soe. Tempat terkutuk.
mengutuk ini. Sehingga akhirnya orang Romawi kalau orang mau dihukum mati, bawa di situ. Sama petana rela mau taruh akan salib. Baru-baru ini Majelis Daerah GPD Sulawesi Utara mengeluarkan sebuah keputusan mendorong, menganjurkan kalau misalnya ada pendeta meninggal jangan kubur di lokasi gereja. Mengapa? Misalnya di satu tempat yang meninggal, ibu rohani dikubur di dapur. Kalau di Sangir itu biasa itu. Membayangkan saudara-saudara kalau misalnya dia ganti gembala. DP kubur gembala di pas buka jendela pastori, kenapa tuh kubur gembala? Ibu gembala kubur di dapur. Nah, jadi supaya tidak menimbulkan dilema dan polemik, akhirnya dibuatlah keputusan itu. Kubur jadi tempat yang tepat ya, tempat yang tepat. Siapa petampa, siapa pekintal suka mau taruh akan orang disalib? Siapa mau pekintal suka? Kita rasa kita biar les tahu baik-baik. Ya tidak mungkin Pak Gembala boleh enggak mau kubur akan di TC jo. Biarnya masih ada kintal torang atau di belakang. Apalagi torang mau salib jo di dekat DTC. Siapa tuh pengerja-pengerja yang nyandak setia torang salib. Ini tempat yang tidak baik tentunya. Kesan orang tidak bagus. Karena itu di situ jo. Tempat orang-orang Romawi menyalibkan para tahanan kelas kakap di situ. Kubur di situ. Maaf, salib di situ. Dan bukit yang dapat lihat tengkorak itu akhirnya memang penuh dengan tengkorak. Dipahami ya Bapak Ibu? Bukit yang kelihatan tengkorak akhirnya dipenuhi dengan tengkorak. Karena apa? Karena orang-orang hukuman di situ. Bayangkan Tuhan Yesus harus di situ. Balik ke Lukas pasal 23 ayat 34 ayat 33 maaf. Dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Ayat 34. Tuhan Yesus disalibkan di antara kedua penjahat. Yesaya pasal 53 ayat 12. Yesaya pasal 53 ayat 12 bilang begini. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Terhitung itu artinya apa? Tuhan Yesus katanya dianggap pemberontak, dianggap penjahat kelas kakap. Seakan-akan sama, disamakan. Wah, bayangkan ya, disalibkan di bukit tengkorak, disamakan dengan penjahat. Tuhan Yesus penjahat so. Tuhan Yesus pemberontak so. Pikir apa dia? Setiap hari melakukan kebaikan. Latar belakang inilah yang mungkin menjadi alasan Tuhan Yesus bilang, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Haleluya. Katakan amin. Haleluya. Apa arti Kristen? Apa arti Kristen? Yang sudah ikut program pemuridan, apa arti Kristen? Pengikut. Berarti orang mesti ikut yang ini juga. Apa yang bisa kita ikuti dari apa yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus?
Oh, kita perlu belajar mengampuni seperti Yesus. Tentunya kita harus menghormati karya Yesus ya. Tetapi ada pelajaran penting yang kita bisa lihat dan bisa kita aplikasikan dalam hidup kita. Kita perlu belajar mengampuni seperti Tuhan Yesus mengampuni. Caranya apa? Tuhan Yesus minta, Bapa ampuni dorang Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu pengampunan saya mungkin pikir ada 3 DP level. Itu orang mengampuni. Level paling di bawah. Itu pengampunan ya. Level paling di bawah. Boleh tulis no ini nanti. Seakan-akan mengampuni marnyanda. Apa Bapak Ibu sekalian? DP bahasa Indonesia. Kita kadang-kala jaga uni kita pehot bahasa saja tak tahu sendiri kan yang tapi bahasa. Memang terlalu Manado. Cuma kita coba-coba bahot di kacanya pakai bahasa Manado, langsung hilang urapan. Jadi ini level paling di bawah. Kelihatan mengampuni tetapi sebenarnya tidak. Dia hanya mengabaikan. Pura-pura tahu dong. Masa bodoh. Dapat lihat itu bye-bye no mengampuni no. Bagaimana? Oh, kenapa apa? Mar sebenarnya nyanda. Dia tidak mengampuni, dia cuma masa bodoh. Mengabaikan. Itu level paling rendah. Level kedua. Mengampuni tapi bainga. Mengampuni, iya tak ampuni. Iya kita ampuni, Tuhan kita ampuni. Cuma kita ingat no. Ampuni marba ingat. Kong ada tuh hati ya begini. Kita serahkan juga Tuhan, nanti Tuhan tahu. Itu kok DP maksud apa? Ajar Tuhan. Itu level kedua. Mengampuni marba ingat. Kong kalau boleh dan kuat Tuhan, cubit akang pada sedikit. Masa rekan dia begitu Tuhan. Ini cermin for orang semua ya, termasuk for pendeta. Yang ketiga, level paling di atas. Mengampuni, mengabaikan, kong bilang ke Tuhan, Tuhan, ampuni akang kuat pada orang Tuhan. Jadi pendoa syafaat. Nah, ini level paling tinggi ini. Ini yang Tuhan Yesus tunjukkan. Level paling rendah, pura-pura mengampuni. Sama-sama. Level paling rendah apa? Susul dengan pertanyaan evaluatif. Apakah kita itu? Level kedua. Mengampuni marba ingat. Apa level kedua? Sambil bilang begini. Tuhan, saya minta keadilan-Mu Tuhan. Level ketiga, mengampuni, mengabaikan, dan mendoakan. Kita rasa ini, kebenaran ini, memang harus mau dahului bukan dengan amin, tetapi dengan bakuku. Soalnya nyendak gampang. Kita baca-baca, kita Riki bilang Pak Ibu Gembala aja dulu. Berdoa ini perjamuan, sambil berdoa for apa? Karena apa? Kita duduk dulu di kamar, renung-renungkan, oh Tuhan, nyendak gampang ini. Jangankan Bapak Ibu Saudara sekalian, hele kita tahu mulai dulu. Pilihan dua, mohoh atau amin. Haleluya. Nah, level mengampuni. Level pertama paling di bawah, pura-pura mengampuni. Nah, supaya lebih gampang mau hafal. Mengampuni tapi tidak. Pura-pura mengampuni. Level kedua, mengampuni marba ingat.
Level ketiga, mengampuni, mengabaikan, dan mendoakan. Katakan atau amin. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang jaga bikin salah 4 orang itu bukan Osama bin Laden. Osama bin Laden, dia suruh DP anak buah tabrak itu pesawat di WTC Amerika. Yang pernah pergi Amerika angkat tangan. Yang pernah naik di WTC angkat tangan. Jadi torangnya ada masalah dengan Osama bin Laden. Yang torang hari-hari ada masalah dengan siapa tuh yang paling dekat dengan torang? Kita paling sering bermasalah dengan kita adalah rahasia ini ya saudara-saudara, ibu rohani. Tidur kok satu kamar, tidur satu koi, makan. Lain kali karena ada masalah makan satu piring, bapak diam. Jadi orang dua formal. Bapak mau ambil nasi? Iya. Itu berarti ada masalah itu. Jadi kalau pemasok bahasa Indonesia yang baku dan benar, kita pelingkaran masalah itu ibu gembala, dia. Aduh, kita anak-anak ini kita sayang sekali. Dia itu dulu waktu masih kecil mesti tidur, kita sementara pelok. Kong DP lagu mesti jalan serta Yesus. Aduh, jalan serta Yesus tapi dalam hati. So bukan cuma sampai di sorga, so tak lewat tuh sorga belum tidur-tidur nih anak. Kita suka kasih makan, bagus, minum susu, kasih sekolah. Tanggal pandai lain kali. Ketika kita bilang, dia lawang. Akhirnya, aduh. Cukup sering kita malam-malam, kita lihat tapi anak. Oh dia so tidur. Abi karena setengah mati juga tidur malam. Oh Abi, Fafa. Dorang tuh banyak kali baku salah dengan kita. Yang punya pengalaman sama dengan kita, angkat tangan. Haleluya. Tetangga. Oh kita lihat dengan Om Bram banyak kali masalah. Kita bilang Pak Om Bram jangan tanam ubi di situ Om Bram. Nanti mau tinggi, kalau ada orang masuk orangnya dapat lihat. Om Bram tanam ubi. Kita jalan. Ini Om Bram ini sengaja dia sengaja dia. Dia bilang begini Pak kita, itu kok ubi pendemer. Itu karena belum tinggi. Orang semua baku sayang. Lain kali dekat itu menimbulkan gesekan. Tapi orang belajar mengampuni. Saudaranya tidak mau baku salah dengan orang pegembala. Saudara mau baku salah dengan gembala ini. Karena apa? Karena hari-hari baku dapat orang jemaat dengan gembala. Kita tidak mau baku salah dengan orang pejemaat. Kita mungkin mau baku beda pendapat dengan saudara. Karena orang satu. Bedstone sama-sama. Pelprip kita dengan burdef duduk baku sei. Family gathering SGS kita dengan burdef baku sei. Family gathering DTC kita dengan burdef baku sei. Tetapi orang mau belajar mengampuni seperti Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Apa kau tak mengampuni seperti Yesus apa? Haleluya, puji Tuhan. Kenapa so? Saya masuk di bagian terakhir. Kenapa so? Orang mesti belajar mengampuni seperti Yesus. Cepat saja saya sampaikan. Karena ada berkat dalam mengampuni. Berkat pertama. Berkat pertama. Kalau orang belajar mengampuni, orang akan jadi pribadi yang tangguh dalam menjalani semua tantangan kehidupan. Tuhan Yesus dorang so cambok-cambok, pak, hancur, so pikul salib berapa kali jatuh.
Sampai harus dibantu oleh Simon orang Kirene. Karena soalnya nak kuat. DP tangan, kaki sudah dipakukan di salib dan sudah tergantung. Respon Tuhan Yesus, Bapa ampuni. Tapi belum selesai. Masih ada 6 jam lagi dia akan sampai pada penderitaan yang sempurna, paripurna. Belum selesai. Dia sudah melewati penderitaan yang berat, tapi belum selesai. Masih 6 jam lagi. Disalibkan jam 9, Yesus mati jam 3. Masih 6 jam lagi, belum selesai. Supaya bisa tuntas, Bapa ampuni. Orang yang tidak bisa mengampuni, dengan segala hormat saya mau sampaikan, kita tidak akan bisa menjalani kehidupan sampai tuntas, sampai sempurna, sampai selesai dengan tangguh, dengan berkemenangan. Haleluya. Untuk sampai tuntas, kita perlu cadangan pengampunan. Rasul Petrus tanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sampai berapa kali orang mau mengampuni? 7 kali. Tuhan Yesus bilang, enggak. 70 kali 7 kali. Itu artinya apa? Mesti selalu ada modal cadangan pengampunan. Stop mengeluarkan kalimat begini. Ini terakhir ya. Orang jangan bilang begitu, Kang. Kalau orang baku salah, kalau dia baku salah dengan kita, ini terakhir ya. Oh, Sony boleh no. Bilang begini, masih 70 kali 7 kali. Baku salah dengan masih ada 77 kali. Jadi besok masih banyak. Mau baku salah masih aman. Rumah tangga kalau misalnya itu cadangan pengampunan tinggal 3. Kong usia pernikahan baru 10 tahun. Masih lama lekun cuma tinggal 3. Oh Tuhan. Jadi stop bilang terakhir. Kalau ada baku salah, suami istri, orang tua anak, dengan orang ada rencana mau baku salah minggu depan. Iya, masih banyak, jangan takut. Katakan samping kiri kanan, masih banyak cadangan pengampunan. Oh haleluya, haleluya. Oh supaya orang tangguh menjalani kehidupan, tangguh. Yang kedua, mengapa kita harus belajar mengampuni? Amsal 25 ayat 21-22. Kita baca sama-sama 2-3. Jika seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air, karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya. Coba torang lihat ini ayat ya. Kalau kata torang teh musuh lapar, kasih roti. Kalau dia aus, kasih minum. Ayat 22, engkau timbun bara api di atas kepala, Tuhan balas pas apa? Saya tanya, Tuhan balas pas apa? Kenapa Tuhan orang pesalah, Tuhan mau balas pak kita? Apa teh pesalah? Dia kok ada salah pak kita? Dia waktu mau pinjam doi, memohon-mohon. Waktu kita mau pitagi doi, siapa nggak datang kamar ini? Dia pesalah Tuhan, siapa mau balas pak kita? Itu kalau kita berpikir bahwa Tuhan mau balas salah. Bukan, Tuhan mau balas berkat. Orang bikin salah, orang ampuni, orang berkati. Tuhan balas pada orang apa? Karena orang tuh bilang Tuhan ampuni dia. Jadi Tuhan sebenarnya adil, Tuhan sebenarnya mau koleto pada dia. Tapi karena orang bilang Tuhan ampunilah dia, Tuhan tidak jadi koleto pada dia. Dan karena Tuhan tidak jadi koleto pada dia, Tuhan sebagai Allah Maha Adil, Tuhan berpikir begini. Bapak tanya dengan malaikat, kong kita mau bikin apa ya pada dia? Kita kan Maha Adil. Dia larang kita mau hukum pada DP musuh. Dia so berdoa apa kita? Jangan kata koleto pada dia. Kong bagaimana Dan Tuhan kebingungan.
Tidak, Tuhan tidak kebingungan. Jangan saudara bahas status sesudah ibadah ini. Khotbah hari ini, Tuhan kebingungan. Tidak, Tuhan tidak kebingungan, Tuhan tahu. Ketika orang ini salah kepada saya berdoa, Tuhan jangan kasih yang akang. Tuhan jangan ya Tuhan. Tuhannya tidak hukum dia, tetapi Tuhan demi keadilannya, Tuhan harus berkati saya. Itu ilustrasi Joel Osteen selalu. Ilustrasi Joel Osteen itu selalu kita jaga bilang-bilang. Tuh anak makan es krim. Satu. Babue-bue kata dia. Kalau ada anak lebih besar, datang. Marah itu anak ini. Joel Osteen pe anak. Pindah. Karena ini anak ini keras, kita lebih dulu di bue-bue. Ini anak yang besar ini pukul, pak, dia ambil tuh anak ini es krim, bang, buang. Menangis si anak kecil, pergi pada papa, bapak, kita es krim dia dah buang. Bapak pukul pada dia. Joel Osteen nasihat. Oh akhirnya nih anak ini iya, sudah yang pukul. DP papa bawah, ditampa es krim, beli 2. Dia makan 2-2. Kenapa nih anak yang besar ada Lia? 2. Itu kok ngana. Gara-gara ngana buang kita pe 1 es krim. Sekarang kita pe papa beli 2. Ampuni. Supaya diberkati. Amin. Yang ketiga. Roma 12 ayat 20 dan 22. Roma 12 ayat 20-22. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ayat 22. Maaf, 21. Janganlah, baca sama-sama. Janganlah kamu kalah terhadap, tetapi kalahkanlah. Bapak Ibu, ada kalanya orang mau hadapi situasi susah sekali. Torang mau baku balas, tetap perang. Perang pertama, perang kedua, perang ketiga. Perang dunia 1, 2, 3. Mungkin pertama cuma dengan piring. Yang kedua mungkin sobaku lempar dengan batu. Habis itu dengan rudal. Setiap aku balas, waduh. DP perang makin lama makin tinggi. DP cara apa? Ampuni Jo. Sebab itu cara untuk mengalahkan kejahatan. Ada solusi, ada cara yang hanya bisa dilakukan dengan pengampunan. Dan itu tidak mudah. Terakhir, mengampuni membuat sehat. Haleluya. Saya ulangi. Mengampuni membuat apa? Kita baca ayatnya. Amsal ayat 12, pasal 12 ayat 25. Baca sama-sama, 2, 3. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Amsal 15 ayat 13. 2, 3. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tapi kepedihan hati, orang kalau dalam masalah tidak mengampuni, DP hati susah, dia punya hati penuh dendam, dia punya hati penuh kepahitan, maka mematahkan semangat, membungkukkan orang, dan kemudian akhirnya hidupnya tidak benar. Secara fisik, orang itu pasti secara fisik akan mengalami penurunan fisik. It's okay, tidak masalah. Saya masih ingat oma di Ibu Gembala punya oma di daerah Tondano. Dia usia tua, 90-an ya. 9. Setelah dia makin besar, makin tua, makin besar, makin tua, ini oma dapat lihat semakin kecil. Karena memang ketua fisik manusia seperti itu. Tapi sehat.
Tapi saudara bisa bayangkan kalau misalnya pendeta David Arharo kasih yang masih umur begini kongso. Kiapa? Om Bram bikin sakit hati. Kiapa? Burkia bikin sakit hati. Kiapa? Wakil gembala bikin sakit hati. Ibu gembala bikin sakit hati. Anak-anak bikin sakit. Orang Manado bilang minta maaf sok kesok. Tapi coba orang penuh pengampunan. Hati yang gembira adalah obat, adalah yang manjur seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Khotbah ini nyandak terlalu dapat dengar rohani. Mar hari-hari. Mengapa? Karena hari-hari torang baku dapat dengan orang yang bersalah orang. Dan torang belajar untuk mengampuni. Amin. Haleluya. Terima firman Allah. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.